Kita istighosah. Untuk apa? Membangkitkan semangat persatuan kita, kebersamaan kita, membangkitkan semangat agar kita jangan pernah takut melawan oligarki manapun. Betul? Takbir. 9 naga mau kurang ajar. Iya. Besok kita jadiin 9 cacing. Setuju gak? Setuju gak? Lu jangan setuju-setuju doang. Belanjanya masih media. Kalau setuju belanja sesama kita, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Giliran gajian, giliran gak punya duit tanggung bulan, belinya di warung Pak Haji, betul? Ngutang lagi. Ayo jujur, ngaku. Ngaku. Tanggung bulan, duit gak punya, ngutangnya kemana? Ngutangnya kemana? Kemana? Ke Pak Haji, saudara. Giliran gajian, duit banyak, shopping di mall. Kita sama maklum hari ini kita kumpul untuk istighatsah kubra untuk kedaulatan. Saudara, istighatsah. Istighatsah ini, saudara, adalah talabul aun wan najdah wan nasr minallahi subhanahu wa ta'ala fi waqti syiddah. Jadi yang namanya istighatsah itu bukan sembarang doa. Jadi kalau doa, saudara, itu berlaku fi kulli ahwal. Dalam keadaan apa saja kita memohon kepada Allah, itu namanya doa. Lalu apa bedanya dengan istighatsah? Istighatsah itu adalah memohon pertolongan Allah pada saat kita menghadapi problem yang besar. Itu namanya istighatsah, saudara. Jadi bukan sembarang doa. Pada saat kita menghadapi penderitaan, kesulitan, kesusahan, tekanan, teror, intimidasi, masalah yang begitu besar, saat itulah dibutuhkan kita beristighatsah, mohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu, saudara, kalau bicara istighatsah kubra, saudara, untuk kedaulatan negara kita, kedaulatan bangsa kita, kedaulatan rakyat kita, masalah kedaulatan bukan masalah sepele. Masalah kedaulatan bukan masalah kecil. Masalah kedaulatan bukan masalah ringan. Itu masalah besar. Jadi kalau ada gangguan-gangguan terhadap kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara yang dilakukan oleh oligarki busuk yang berkolaborasi dengan pejabat-pejabat jahat, saudara, itu merupakan musibah besar. Ya, kita harus segera bersatu memohon pertolongan Allah agar kita semua dimenangkan dan dihancurkan orang-orang yang menzalimi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan gak main-main. Masyarakat yang terzalimi selama ini, saudara, doanya mustajab. Sampai Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal tatkala diutus ke Yaman radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Ittaqi da'watal mazlum. Hei Mu'adz, hati-hati kau dengan doanya orang yang terzalimi. Hati-hati. Kenapa? Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi, saudara, nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Nggak ada. Jadi doa yang terzalimi, saudara, mustajab, diijabah oleh Allah. Maka itu tancapkan keikhlasan untuk Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mohonlah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua urusan agamanya hanya bagi Allah, saudara. Doa dengan khusyuk, doa dengan ikhlas, doa dengan yakin, insya Allah doa kita semua akan digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istighatsah ini bukan persoalan biasa. Terjadi suatu peristiwa besar di Banten ini, saudara. Peristiwa besar, peristiwa kezaliman, saudara, yang gak boleh dibenarkan dan gak bisa diterima oleh akal sehat, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Laut, kita bicara pantai, itu kedaulatan negara, saudara. Tidak boleh ada satu pihak manapun yang menguasai tepi laut kita, saudara. Nggak boleh. Tidak boleh.
mau jenderal, mau menteri, mau pengusaha, mau orang kaya, tidak boleh untuk menguasai pantai Indonesia, saudara. Takbir. Pantai itu, saudara, itu merupakan lambang kedaulatan negara kita yang nggak boleh diganggu oleh siapapun, yang harus dijaga agar tidak ada musuh-musuh memasukkan apa saja dari tepi pantai kita. Kalau tepi pantai kita dikuasai oleh orang-orang jahat, maka akan masuk dari negeri luar melalui pantai kita narkobanya, saudara, barang haramnya, termasuk senjatanya, dan itu bisa membahayakan kedaulatan negara kita. Betul? Maka itu saya mau tanya masyarakat Banten, siap bangkit, siap bersatu, siap berjuang, siap menjaga pantai kita, siap membebaskan pantai kita dari para penjahat. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Minta doa kepada Allah, saudara. Berjuang, berjuang, silakan. Berteriak, silakan kita teriakkan suara kita, saudara. Tapi jangan lupa, istighosah ini penting. Bagaimana perjuangan kita mau dimenangkan oleh Allah kalau kita nggak memohon pertolongan Allah? Saudara, pertolongan Allah itu penting. Dalam satu hadis Nabi mengingatkan kita semua, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib kamu ini sekalian berjuang bersatu bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Saudara, yang bisa membuat kita menang bukan banyaknya kita, bukan beraninya kita, bukan kuatnya kita, bukan kayanya kita, bukan. Yang bisa memenangkan kita adalah pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi kalau kita bersatu, kita bersama, kita mohon pertolongan Allah, Allah berikan pertolongan kepada kita. Saudara, tidak ada musuh yang akan bisa mengalahkan kita. Amin ya Rabbal. Saudara, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun kita, saudara, tanpa pertolongan Allah, musuh yang kecil dan lemah sekalipun dengan mudah mengalahkan kita semua, saudara. Tapi sedikit apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, saudara, selemah apapun jasad kita, saudara, selemah apapun, tapi kalau ada pertolongan Allah kepada kita, maka musuh sebesar apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun, saudara, tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan kita semua, saudara. Takbir. Maka itu kuncinya harus dapat pertolongan Allah. Bagaimana cara dapat pertolongan Allah? Bersatu dan berdoa. Bersatu. Allah yang perintahkan kita dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian bersama-sama dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan hukum Allah, wa la tafarraqu. Dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kuncinya kita bersama dan berdoa, fadwallaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir benci, masa bodoh, sudah masa bodoh dengan kebencian orang kafir, sudah. Mohon kepada Allah, ikhlaskan agama kita untuk Allah, berjuang bersama cari ridha Allah. Enggak peduli siapapun yang membenci kita, saudara. Begitu saya mau tanya lagi nih semua sekalian, nih semua siap bersatu, siap berjuang bersama, siap memohon kepada Allah. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memenangkan? Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ahibail kiram, di sini saya ingin mengingatkan kepada semua, jangan lupa musuh-musuh kita, musuh umat Islam yang mayoritas jadi penduduk di negara Indonesia yang kita cintai ini, saudara, nggak mau kita maju,
nggak mau kita senang, nggak mau kita bahagia, nggak mau kita bersatu, saudara. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran tentang mereka, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu binurih walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Allah kasih tahu, yuridun itu musuh-musuh Islam, musuh umat Islam, saudara, dimanapun mereka berada. Mereka menginginkan liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya dakwah, cahaya agama, cahaya Al-Quran, cahaya persatuan umat, saudara. Tapi Allah berjanji, saudara, apa kata Allah? Saudara, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Mereka hina kita, mereka caci maki kita, mereka adu domba kita, saudara. Ya, para ulama dicaci maki, habaib dicaci maki, kiai dengan kiai diadu, saudara, ulama dengan ulama diadu, tokoh dengan tokoh diadu, kemudian saudara, tokoh dengan rakyat diadu, saudara. Ya, mereka mau adu domba kita dengan mulut-mulut mereka. Hati-hati, mereka mau memadamkan cahaya perjuangan kita. Hati-hati. Tapi Allah berjanji, saudara, kalau kita sabar, kita beriman, bertakwa dan bersatu berjuang, saudara, wallahu mutimmu nurih, Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Allah menangkan kita semua, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci, saudara. Masya Allah, alhamdulillah. Enggak usah khawatir. Perjuangan Islam, saudara, selemah apapun, sedikit apapun, semiskin apapun, akan menang. Udah janji Allah kok. Udah janji Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Coba lihat, saudara. Di ayat ini Allah menyatakan apa, saudara? Bahwa Allah itulah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Allah nyatakan yudhhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah tunjukkan, menangkan itu agama yang dibawa oleh nabinya, saudara, di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci, saudara. Jadi Allah udah kasih tahu tuh, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, enggak peduli dengan kebencian orang kafir, kebencian orang musyrik. Dan di ayat lain Allah janjikan, apa kata Allah? Faqala ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Saudara, walau karihal mujrimun. Luar biasa. Apa kata Allah? Saudara, Allah akan membenarkan yang hak dan membatalkan yang batil. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, para penjahat, saudara, mujrim itu penjahat, bajingan, saudara, walaupun mereka itu benci. Nah, makanya di sini saya mau ajak ini masyarakat Banten, saudara, kita berjuang harus punya sikap sabodoting. Tahu sabodoting? Tahu sabodoting? Tahu, saudara? Kita berjuang, orang kafir benci, apa jawabnya? Yang kompak, apa jawabnya? Dibenci kafir, dibenci musyrik, dibenci oligarki, dibenci para pengadu domba ulama, ditakut-takuti aparat, ditindas, ditangkap, dibunuh, sabodoting. Enggak ada urusan, betul? Betul? Siap bersatu? Siap berjuang? Oh, nanti kalau bersatu dianggap ekstremis. Apa jawabnya? Yang kompak semua. Kurang kompak, kurang keras. Kalau dituduh ekstremis, dituduh pemberontak, dituduh teroris, dicaci maki, dihina-hina, difitnah, diintimidasi, diteror, ditangkap polisi, takbir, takbir,
Judul ceramah saya ini hari Sabudu Teing. Ada urusan apa? Betul? Preman menakut-nakutin. Ye, preman datang. Preman datang. Preman mau ngancam. Takbir. Saya mau ceramah di sini. Saudara, polisi disurati. Iya. Yang nyurati para begal nasab. Iya. Udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo. Iya. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nah habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia. Ini ada surat. Keberatan Habib Rizik ceramah acara digelar. Iya. Iya. Apa jawab saudara panitia? Sabodo Teing. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI. 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 Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul? Singit melulu saudara, sama Habib benci, sama Kiai benci, sama Tablik Akbar benci. PKI bukan? Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul? Wali Songo sebarkan agama, betul? Wali Songo zuriyah Nabi, betul? Wali Songo jasanya betul. Besar tidak jasa Wali Songo? Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul? Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aguan. Iya. Kacau, kacau. Kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi, nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono. Ya susah, Kapolrinya belum diganti, betul? Pihak sono kasih tanah buat markas, ya. Kacau dah, kacau, kacau. Tanah lu mau diambil, polisi dapat tanah, ya lu gak dibela. Udah kacau, kacau, kacau. Kacau gak? Kacau gak? Itulah Indonesia. Apa lo? Nah maka itu saya mau tanya, ini masalah kecil, masalah besar? Berbahaya tidak? Jadi pantas tidak hari ini kita istighatsah? Pantas tidak kita istighatsah? Kita istighatsah. Untuk apa? Membangkitkan semangat persatuan kita, kebersamaan kita, membangkitkan semangat agar kita jangan pernah takut melawan oligarki manapun. Betul? Takbir. 9 naga mau kurang ajar. Iya. Besok kita jadiin 9 cacing. Setuju gak? Setuju gak? Lu jangan setuju-setuju doang. Belanjanya masih media. Kalau setuju belanja sesama kita, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Giliran gajian, giliran gak punya duit tanggung bulan, belinya di warung Pak Haji, betul? Ngutang lagi. Ayo jujur, ngaku. Ngaku. Tanggung bulan, duit gak punya, ngutangnya kemana? Ngutangnya kemana? Kemana? Ke Pak Haji, saudara. Giliran gajian, duit banyak, shopping di mall. Jujur, betul? Jujur, betul? Pantas saja warung Pak Haji pada bangkrut. Lagi gajian, duit banyak, bayar utang, beli barang Pak Haji yang banyak. Setuju tidak? Siap belanja sesama kita? Siap belanja sesama kita? Takbir. Beberapa tahun yang lalu saya teriak begini, apa yang bilang? Habib Rizik teroris ekonomi. Iya, teroris ekonomi, bukan teroris ekonomi. Gue pengen saudara gue pada maju, betul? 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 Teroris ekonomi yang bledok sih ya. Dia belum tahu saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah karena itu saudara,
melalui acara ini. Kita ingin sampaikan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan kita juga mau sampaikan kepada para oligarki di negeri ini, saudara. Sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Pak Marwan Batubara. 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat. Jangan sampai terjadi revolusi sosial. Betul? Betul. Ya jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau dikomandoin revolusi siap tidak? Siap tidak? Saya mau kasih tahu tuh oligarki, jangan kurang ajar kepada rakyat. Awas, kau kurang ajar, kami siap kejar dan hajar kalian. Betul? Betul? Rakyat siap baku hantam, baku pukul, baku tembak sekalipun, saudara. Tuh bahasanya udah bahasa sana tuh. Udah pakai baku-baku, saudara. Lu paham nggak? Bukan paku, baku. Paham? Orang Banten bilang, aing pladok sudah. Kalau udah begitu tuh habis sudah. Kira-kira jelas gak? Jangan main-main sama orang Banten, betul? 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 Pantai Banten seluruhnya harus dibebaskan dari kekuasaan siapapun. Setuju? Setuju? Oh, katanya kemarin urusan pagar laut. Saudara, itu bukan pagar laut. Itu rencana reklamasi. Mereka mau nipu kita, bohongi kita. Waktu itu di Jakarta kami melawan reklamasi. Saudara, kami gagalkan itu reklamasi. Sampai Anies naik jadi gubernur, reklamasi. Saudara, dia daripada laut sebelah utara Jakarta dibatalkan. Gagal di sana, mereka mau masuk ke Banten, saudara. Dia pikir Banten gampang kali dimasukin. Dia pikir Banten bisa dikipoain kali. Banten siap bersatu, siap berjuang. Takbir. Saya mau ingetin nih para oligarki. Ini di Banten dulu zaman penjajahan Belanda. Gara-gara toa dilarang, adzan di masjid dilanggar. Toa dilarang, saudara, sama Belanda. Itu masyarakat Banten, saudara, turun ke jalan, angkat senjata, lawan Belanda. Gara-gara toa, perang, saudara. Itu Banten, biar tahu. Biar tahu beraninya Banten, betul? Betul? Toa masjid mau dilarang, ya Banten ngamuk, betul? Betul? Sekarang pantai Banten mau diambil, Nah, kira-kira saya mau tanya, orang Banten diam apa lawan? Diam apa lawan? Begitu juga saya mau kasih tahu para naga. Hormati kearifan lokal. Banten ini dari dulu sampai sekarang identik dengan Islam. Betul? Betul? Enggak ada orang Banten nyembah naga, enggak ada. Ada enggak? Dia bikin patung naga segede gaban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bongkar. Suruh tuh naga bawa ke rumah aguan, betul? Lu bikin patung naga di rumah lo, lu bikin patung naga di tempat ibadah lo. Jangan bikin patung naga di tempat umum, di depan publik. Itu menyinggung perasaan orang Banten. Betul? Betul? Siap lawan naga. Siap lawan naga. Takbir. Masya Allah.